Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wulan Desmayanti dari kelas 12 MIA 2, kelompok 6, Biologi. Saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi tentang teori evolusi. Langsung pada pembahasan yang pertama, yaitu teori asal-usul kehidupan. Teori asal-usul kehidupan. Satu, teori agenesis adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Penganut dari abiogenesis adalah ilmu-ilmu di masa lampau seperti Aristoteles sampai dengan Masehi 384 sampai 322 sampai Masehi, yaitu makhluk hidup yang pertama kali di bumi tersebut dari benda mati. Misalnya, satu, berasal dari lumpur, dua, cacing berasal dari tanah, dan tiga, belatung berasal dari daging yang membusuk. Teori John Needham pada tahun 1713 sampai 1781, ia melakukan tutup yang diisi kaldu daging dan diamankan selama beberapa hari. Hasilnya labu menjadi keruh dan di dalam labu berisi mikrobra. Anthony van Leeuwenhoek pada pertengahan abad ke-17, ia menemukan mikroskop sederhana yang dapat digunakan untuk mengamati benda yang amat kecil yang dapat pada tetes air yang namanya jerami. Dua, teori biogenesis adalah teori asal-usul kehidupan yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lain. Adapun para ilmuwan yang mengemungkakan teori dan melakukan pengamatan seperti: satu, percobaan Francesco Redi membanding belatung yang tumbuh dari daging dalam toples tertutup dan tidak. Dua, percobaan Lazzaro Spallanzani membandingkan keberadaan mikroorganisme dalam air kaldu tertutup dan tidak. Tiga, percobaan Louis Pasteur menyempurnakan percobaan Spallanzani namun dengan menggunakan labu seperti leher angsa. Berdasarkan hasil percobaan Redi, Spallanzani, dan Pasteur tersebut, maka muncullah paham dan atau teori baru tentang asal-usul makhluk hidup yang dikenal dengan teori biogenesis. Teori itu menyatakan: satu, omne vivicum ex ovo, sama dengan setiap makhluk hidup berasal dari telur. Dua, omne ovum ex vivo, sama dengan setiap telur berasal dari makhluk hidup. Dan tiga, omne fecum ab vivo, sama dengan setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Teori-teori evolusi. Evolusi adalah proses perubahan makhluk hidup dalam jangka waktu yang lama. Evolusi dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama kosmozik, yang kedua geologis, dan yang ketiga biologis. Di sini saya akan memaparkan materi teori-teori menurut para ahli. Yang pertama, teori evolusi organik, yaitu organisme-organisme yang hidup berasal dari bentuk-bentuk sebelumnya. Yang kedua ada teori Cuvier, yaitu terbentuk spesies tipe baru setelah ada bencana. Yang ketiga ada teori Charles Lyell, yang termasuk ke dalam teori geologi, yaitu organisme-organisme yang ada dianggap turunan hasil modifikasi dari spesies-spesies yang hidup pada masa geologi sebelumnya. Yang keempat ada teori Thomas Robert Malthus, yaitu tidak adanya keseimbangan antara penduduk dan bahan makanan. Yang kelima ada teori Buffon, yaitu hewan-hewan bersifat plastis dan pada jalur tipe hewan tertentu yang merupakan hasil perbuatan dari nenek moyang dengan lebih sederhana. Yang keenam ada teori Village tahun 1858 dari Alfred R. Village yang mengatakan sama halnya dengan teori Darwin, evolusi terjadi melalui seleksi alam. Yang ketujuh ada teori Weismann tahun 1834 dan 1519, terjadi karena seleksi alam pada faktor genetik dan dipengaruhi oleh lingkungan. 8. Teori Lamarck, yaitu perubahan yang terjadi pada organ-organ hewan disebabkan
karena beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Dan yang terakhir yaitu teori Darwin pada tanggal 4 Februari tahun 1859 dalam buku On the Origin of Species by Means of Natural Collection yang menyatakan bahwa makhluk hidup di bumi berasal dari nenek moyang yang sama dan mengalami perubahan. Evolusi berkaitan dengan perubahan genetik. Populasi adalah target evolusi karena individu tidak dapat mengubah gennya sendiri. Untuk memahami evolusi sebagai materi perubahan genetik populasi, perlu diketahui populasi yang didasarkan pada konsep gen pool atau susunan genotik suatu populasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi mikroevolusi yang pada akhirnya membentuk makroevolusi atau evolusi dalam artian umum, diantaranya 1. Perkawinan tak acak. Pada kenyataannya tidak ada perkawinan yang benar-benar acak. Perkawinan umumnya dipengaruhi faktor pilihan. Dengan contoh, manusia cenderung menikah dengan manusia lain yang memiliki karakter sesuai dengan pilihannya. Akibat dari perkawinan tak acak ini, alel yang membawa sifat yang lebih disukai akan menjadi lebih sering dijumpai dalam populasi. Dan alel yang tidak disukai akan menjadi berkurang dan mungkin akan hilang dari populasi. Yang kedua, migrasi. Individu yang meninggalkan populasi akan membawa alel keluar. Sebaliknya, individu yang masuk ke dalam populasi akan membawa alel yang berpotensi menjadi alel baru. Pergerakan alel antar populasi ini disebut arus gen. Migrasi dapat menyebabkan bertambahnya variasi sifat dalam suatu populasi. Ketiga, hanyutan genetik. Hanyutan genetik adalah perubahan frekuensi alel akibat adanya populasi kecil memisah dari populasi besar. Penyebab terjadinya hanyutan genetik. Founder effect, yaitu akibat dari adanya sekelompok individu yang menempat tempat baru dan membentuk koloni tersendiri. B. Populasi bottleneck, terjadi jika banyak anggota populasi yang mati dan sisanya saling kawin hingga jumlah populasinya kembali seperti semula. Bukti-bukti adanya evolusi. Yang pertama, variasi antar individu dalam satu keturunan. Yang kedua, peninggalan fosil di berbagai lapisan batuan bumi. Yang ketiga, anatomi perbandingan. Yang keempat, embriologi perbandingan. Yang kelima, perbandingan fisiologi berbagai jenis organisme. Yang keenam, petunjuk secara biokimia. Yang ketujuh, adanya alat-alat tubuh yang tersisa. Yang kedelapan, perbandingan genetik. Dalam bukti-bukti evolusi Darwin sebagai berikut. Yang pertama, fosil. Kata fosil berasal dari bahasa Yunani fossilis yang artinya menggali. Istilah fosil dapat diartikan sebagai sisa-sisa binatang dan tumbuhan yang telah membantu. Fosil yang ditemukan dapat diperkirakan umurnya melalui dua cara. Cara tidak langsung dan cara langsung. Yang kedua, homolog. Organ-organ dari berbagai makhluk hidup yang mempunyai bentuk asal sama kemudian strukturnya berubah sehingga fungsinya menjadi berbeda disebut homolog. Peristiwa dinamakan homologi. Contohnya, tangan manusia homolog dengan kaki depan kuda, kaki depan anjing dengan sayap burung, dan kaki depan buaya dengan sirik dada ikan paus. Yang ketiga, analogi. Lawan dari homologi adalah analogi. Analogi yaitu dua organ tubuh yang berfungsi sama, tetapi mempunyai asal-usul yang berbeda. Contohnya, sayap serangga analog dengan sayap burung camar atau antara sayap kupu-kupu dengan sayap kelelawar. Yang keempat, embriologi perbandingan. Embriologi perbandingan mempelajari perkembangan hewan-hewan multiseluler sejak dari zigot hingga terbentuk individu baru yang lengkap dan sempurna. Perbandingan fisiolog. Dari segi fisiolog dapat ditemukan adanya kesamaan pada beberapa jenis organisme yang berbeda. Perbandingan biokimia. Dari segi
kimia beberapa makhluk hidup menunjukkan adanya kesamaan organ tubuh yang tersisa. Beberapa organisme memiliki sisa organ tubuh yang tersisa dan tidak berfungsi. Peristiwa demostika. Demostika adalah usaha manusia untuk mengubah atau menjadi hewan dan tumbuhan liar menjadi hewan atau tumbuhan budidaya. Demostika umumnya disertai sangat seleksi dan perkawinan silang sehingga memungkinkan terbentuknya spesies baru. Spesiasi. Spesiasi merupakan proses evolusi, munculnya spesies baru. Terdapat 4 jenis spesiasi alami, tergantung pada sejauh mana populasi yang berspesiasi terisolasi secara geografis dari satu populasi ke yang lainnya. 4 jenis spesiasi alami tersebut adalah: yang pertama, spesiasi allopatric, yaitu terjadinya spesiasi ini berhubungan dengan isolasi geografis yang disebabkan oleh adanya penghalang-penghalang geografis seperti sungai, gurun, dan gunung. Contohnya yaitu jumlah kecil anggota suatu populasi berpindah melewati gunung dan menjadi terisolasi secara permanen. Yang kedua yaitu spesiasi peripatrik, adalah pembentukan suatu spesies baru melalui isolasi populasi luar yang lebih kecil dari yang lainnya. Evolusi beruang kutub dari beruang coklat merupakan contoh munculnya spesies baru melalui evolusi populasi yang berada di luar persebaran spesies nenek moyang. Yang ketiga yaitu spesiasi parapatrik, adalah proses evolusi populasi yang secara geografis bersebelahan menjadi spesies yang baru. Dalam ilmu biogeografi, parapatri adalah hubungan antar organisme yang bersebarannya tidak sama, tetapi bersebelahan. Mereka kadang-kadang bertemu di suatu zona yang sempit. Yang terakhir yaitu spesiesi simpatrik, adalah suatu proses ketika spesies baru berevolusi dari spesies nenek moyang yang tinggal di wilayah yang sama.